النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Kitab apa? Unwanul Hikam. Yang keberapa sekarang, Mas? 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fi daratnya, amin. Sahbanu min ghairi malin qabilun hasir wa baqilun fi thara'il mali sahbanu min ghairi malin baqilun hasir wa baqilun min thara'il mali sahbanu. Sahban itu dulu ada orang namanya Sahban. Ia terkenal orang ahli sastra. Orang ahli sastra itu kalau zaman sekarang adalah orang yang multi talent. Orang yang dia memegang kunci banyak sekali hal. Maka kalau ada satu kelompok nyewa namanya ahli syair. Saya cerita dulu tentang ahli syair. Namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu kalau menggubah syair, siapa yang dijelek-jelekkan di dalam syairnya Hasan bin Sabit, orangnya langsung jelek. Siapa yang dipuji-puji oleh Hasan bin Sabit, orangnya langsung baik. Gitu kurang lebih. Jadi persis seperti media zaman sekarang. Jadi wong api apa elek tergantung kata media. Kan begitu toh? Ya. Nah. Api apa elek ya kata media bagaimana? Nah, Hasan bin Sabit ini disewa oleh kelompok orang untuk menjelek-jelekkan Nabi, untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Nah, dia perlu mengadakan penyelidikan. Nih jane wong jenengane Muhammad ke, dia keburukannya di mana? Dicari. Nanti habis itu dibesar-besarkan dalam syairnya. Orang bernama Muhammad itu punya aib apa? Orang bernama Muhammad itu punya kebobrokan di mana? Dia kalau malam itu apa yang dilakukan? Dia kalau terhadap keluarganya itu apa? Omongannya gimana? Kesehariannya bagaimana? Dicari-cari keburukannya sampai putus asa. Nyari keburukan orang bernama Muhammad tidak ketemu. Akhirnya dia yang disewa untuk menjelekkan seorang bernama Muhammad Rasulullah SAW berganti dia, karena disuruh nyari keburukan tidak ketemu pula syair untuk memburuk-burukkan, untuk menjelek-jelekkan Rasulullah, maka diganti menjadi syair yang justru memuji, dan memujinya itu spektakuler. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, kan gitu tuh. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya ini ana wong kok ngene apike, kaya ora dilahirke. Seperti tidak dilahirkan dari seorang wanita, seperti bukan manusia. Lam talidin nisa. Masyaallah. Nah, sehingga yang tadinya kelompok tadi kepingin menghina Rasulullah dengan menyewa siapa tadi? Hasan bin Sabit. Jadilah Hasan bin Sabit malah memuji, dan banyak orang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah kenapa kita pentingnya membaca sholawat. Setiap orang yang ada kita punya atensi, perhatian, maka perhatian itu juga sekaligus menyedot data-data siapa yang orang kita perhatikan. Zaman kok sering memperhatikan di HP itu wallpapernya bintang Korea misalkan ya, terus kemudian sampai kasih nama sampean di belakangnya dikasih ke Korea-Koreanan ngono. Misalkan aslinya namanya Selamat, terus kemudian Selamat Hong apa pamane ngono lah. Saking punya perhatiannya kepada bintang Korea, maka atensi perhatian seperti itu juga sekaligus sedang menyedot transferan data-data pada orang tersebut. Kalau orang tersebut itu adalah bintang Korea, maka data-data yang ada pada orang tersebut tersedot kepada kita, tersedot kepada sampean yang mengidolakan. Kalau orang ternyata kalau malam sukani melek malam, sampean ini dilalah turu yo angel bengi. Ya kalau yang baik-baik saja, ternyata yang buruk-buruk juga yang tidak nampak. Silahkan sampean belajar kayak ilmu-ilmu yang kekinian, ilmu kekinian, macam-macam ilmu apa.
fisika kuantum dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita menyebut ada atensi, ada perhatian kepada seseorang, maka orang tersebut itu, apa yang terjadi pada orang tersebut juga akan banyak terjadi pada diri kita. Ana wong kok nek nyanyi lagune sing sedih terus suwi-suwi, nanti kisah cintanya juga sedih. Gimana terus? Nah, itu benar. Lalu kita suruh nyebut siapa, memiliki atensi perhatian kepada siapa, yang tidak punya aib, yang tidak punya keburukan, yang tidak punya kebobrokan, yang siang dan malamnya full kebaikan sempurna. Siapa yang kita sebut? Siapa? Rasulullah. Maka orang sholawat itu sebenarnya lagi transfer data pada orang yang tidak punya aib. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetra wilah-wilah. Nah, maka saya kalau ngaji seperti ini sebenarnya setengah yuk tak niati sholawat, dikit-dikit sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Udah ya, ikut di podcast sholawat itu cek tes. Anak-anak muda yang biasa ikut di podcast sholawat itu kalau ditanya, Mas kesehariannya ngapain? Dosen. Nah, dosen. Atau kesehariannya ngapain di pabrik? Atau kesehariannya ngapain jaga toko? Ngapain pas jaga toko? Pas jaga toko saya sholawatan, Ustaz. Enggak, maksudnya kerjaan utamanya iya jaga, kerjaan utamanya adalah di toko apa? Sholawatan. Lah sampean ngantor di kantor ngapain? Sholawatan. Jadi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus nata data sallallahu alaihi ngajari sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sampean kok jadi minal doplongin dah. Lanjut ke tema. Sahban min ghairi malin qabilun hasir. Sahban itu orang ahli sastra. Orang apa? Ahli sastra. Apabila dia tidak memiliki banyak harta, maka bakilun hasir. Dia bagaikan orang yang bakil, bukan pakai kha bukan, tapi pakai qaf, baqilun. Itu adalah orang yang gagap, dia tidak banyak melakukan sesuatu. Nah, biasanya ahli sastra pun didanai. Nah, ini kan ada ahli sastra tapi tidak ada yang mendanai. Maka dia bagaikan baqil. Baqil itu adalah seorang yang gagap. Wa baqilun, sedangkan orang yang gagap, orang yang buruk, orang yang jelek sekalipun, orang yang jahat sekalipun, fi thara'il mali sahbanu, dia kok memiliki banyak harta, maka dia bagaikan sahban, dia itu bagaikan orang yang memegang kendali. Yes. Perkataan Syekh Abdul Fath Al-Busti kali ini sedang bicara terkait reality, bukan sedang berbicara terkait nasihat. Memang realitanya begitu, Mas. Orang mau sehebat apapun, kalau dia tidak ada yang danai atau minim dana, maka kemanfaatannya itu terbatas. Sebaliknya, orang jahat, orang beling dan sebagainya. Beling tahu beling? Nakal tahu nakal? Itu kok duwe modal, nakali luwih fasih. Betul kan? Ono cah nakal tapi anake wong kiri paling ngapa? Ya ngelem kan? Coba ono wong nakal anake wong sugih. Wah, yo itu sing mahal-mahal dibeli. Nek perlu bandari dibeli. Naudzubillahi min. Maka Mas, sampean kan wong apik. Saya lihat sampean itu wong soleh. Amin Allahumma amin. Muga-muga dadi wong sugih. Nah, tapi soleh dulu. Biar kesolehan sampean itu terdanai. Dadi sak waktu-waktu pengen sedekah ndak dingak-dingu. Sewaktu-waktu pengen umroh ndak dingak-dingu. Kok mangkat. Suatu waktu pengen ibu orang tua gitu WA, nang iki ibu meh selamatan nih sesuk ono selamatan. Oh siap ibu, pinten snake langsung. Coba nek sampean KR ya kere-kere ibu kasih nyindir sama ora paham-paham. Ya Allah, KR ya Allah gitu.
Jadi kali ini beliau Syekh Abdul Fat Al-Busti sedang berbicara tentang realita bahwa orang itu kalau baik tapi dia hartanya kurang, maka kebaikannya terbatas. Sedangkan orang kalau buruk, kalau jahat dan dia berlimpah harta, maka jahatnya itu terdanai. Jajal ya kuwi mau beling kok ana sing danai, wah jos ora karuan. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Dari situlah maka perlu kita bicara terkait pentingnya menjadi orang yang kaya tapi soleh dulu, soleh dulu. Saya yakin di sini sudah soleh semua. Ini wajah-wajah. Nunggu adzan atau nunggu qomat kalau ke masjid? Nunggu adzan atau nunggu qomat? Atau malah nunggu waladolin? Ya sing soleh Thomas, sing soleh, sehingga sampean kelak punya harta, itu hartanya itu adalah untuk memfasilitasi kebaikan, untuk memfasilitasi kemanfaatan. Jadi nek dijaluki tulung ke langsung sigap. Sampean terutama yang sudah merantau, masuk ya ono ya ini merantau. Ya Allah, kuluh-kuluh, kadang-kadang bayar kos-kosan wira mampu, ya Allah, gitu. Ngono iki konsolat angel maneh, ngebak-ngebak itu nyo. Maka yang penting sekarang soleh dulu. Habis itu kita berdoa, ya Allah, saya mendengar satu hadis. Jadi doa itu pakai ilmu mas. Saya mendengar satu hadis. Hadis itu ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudh 'alaika thiyabak wa silahak thumma atini. Kata Rasulullah kepada siapa tadi? Sahabat Amr bin As. Ambil bajumu. Ambil seluruh peralatanmu, datang sini. Habis itu Amr bin As ditugaskan oleh Rasulullah SAW di sebuah perjalanan. Singkat cerita, kemudian Rasulullah mendoakan agar Amr bin As ini menjadi orang yang kaya. Tapi Amr bin As justru menjawab begini, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Saya itu masuk Islam bukan karena kepingin harta, walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Tapi saya ini masuk Islam karena saya cinta kepada Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku masuk Islam itu biar selalu bisa berdekatan dengan engkau ya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah itu ya luwih keren. Faqal, Rasulullah justru berkata, ya Amr, ni'mal mal salih lil mar'i salih. Wis to Amr, ora usah sok-sokan luwih timbang aku iki. Rasa sok-sokan. Ni'mal, kata Rasulullah, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik ya harta yang baik adalah harta yang ada di tangan engkau orang baik. Jadi Rasulullah melihat kesolehan Amr bin As, lalu kemudian melihat kalau Amr bin As itu punya banyak harta, maka harta itu banyak digunakan untuk kebaikan. Miliki seperti itu. Saya punya alasan banget, ya Allah, jadikan saya ini sebagai Amr bin As, orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW sebagai orang soleh dan dititipi harta, karena Rasulullah yakin bila harta itu pada orang soleh maka hartanya itu akan digunakan untuk meluaskan kesolihan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Adapun yang tidak setuju ya tidak apa-apa. Misalnya sing pojok-pojok, wah ngaji ini tengah bondo tok ora mutu. Aku ke wong zuhud lho ya. Pamane ngono ada yang gini aja mas, saya sedang tidak membandingkan ya, sedang tidak membandingkan antara baik dan buruk. Ini sama-sama baik, tidak ada satupun yang buruk. Saya ulang, tidak ada satupun yang buruk. Nek umpamane ketakdir milih, ditakdir memilih, kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Soal nanti hasilnya seperti apa ya Allah yang tahulah. Kira-kira sampai ini nek coron dongo itu dongo kepingin kaya sahabat Abdurrahman bin Auf atau kepingin kaya sahabat Bilal, cetra wae. Dicetak wae. Kalau kok ono sing kepingin sahabat Bilal ya tidak salah. Monggo silakan.
Tapi bagi yang kepengen seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, itu pun tidak salah. Apalagi setelah kita ngaji di sini. Lagi Rasulullah SAW itu didatangi oleh sahabat Abu Hurairah. Wis ngene, nek Abu Hurairah karo sahabat Utsman itu sampean milih sing ndi? Cetha-cethonan wae sing cetha. Sahabat Utsman tuh rekeningnya sampai hari ini masih banyak loh. Betul kan? Pengen seperti sahabat Utsman atau sahabat Abu Hurairah? Nek saya pintere kaya Abu Hurairah, sugih kaya Utsman. Insyaallah. Sahabat Abu Hurairah datang sambil bersama rombongan ahlu sufah berkata demikian, ya Rasul, dhahaba ahlud duthur bidarajatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang kaya itu ya Rasul, ahlud duyur, orang-orang kaya itu ya Rasul, ya. Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana kami puasa, tapi bagian pas ada tarian sedekah wala natasaddaq, kami tidak bisa sedekah sebagaimana mereka. Tapi Rasulullah ki yo memang apian, cara sampean salahmu kiri ngono. Rasulullah itu apian. Beliau jawabnya, afala a'malukum syai'an tudhkiruna bihi ila akhirih, ya wis pokoknya kamu saya kasih bocoran, ya. Saya kasih bocoran yang dengan bocoran itu maka kau bisa mengalahkan orang-orang yang kaya, sedekahnya orang-orang kaya, hajinya umrohnya orang-orang kaya. Apa itu ya Rasul? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wala thalathina marratan. Pokok kau itu baca subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, atau dibalik ya, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, dubura kulli salat, setiap habis apa? Salat. Thalathan wa thalathin, berapa? 33. Akhirnya wong fakir-fakir konco-koncone Abu Hurairah dan sebagainya, wah ini dewe iso menang karo wong-wong sugih. Kita kalau pas undangan mereka sedekah, kita tinggal habis sholat membaca tasbih, tahmid, terus takbir masing-masing berapa? 30. Sampean baca ndak? Bid'ah, masya Allah. Angel sing ngene iki. Ya ndak bid'ah dong, hadis jelas ini juga riwayatnya riwayat yang sangat jelas kok. Di hadis Muslim, saya baca di kitab Muslim ini kok. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang fakir ini mereka memiliki kuncian rahasia bagaimana agar bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya, haji umrohnya orang kaya. Pokoknya setiap kali ada ibadah-ibadah yang pakai harta, mereka orang-orang fakir itu langsung mengandalkan ini. Ternyata masya Allah, faraja'al fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir itu kemudian datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ternyata sekarang mereka orang-orang kaya sudah dengar rahasia ini ya Rasulullah. Mereka sudah dengar rahasia ini. Ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Mereka itu orang-orang yang ahli harta. Ternyata kami membaca takbir, tahmid, tasbih ba'da sholat 33 kali, yang ini bisa mengalahkan mereka. Ternyata mereka sekarang sudah tahu. Bocor ya Rasulullah. Dan mereka baca. Lalu terus ngene iki terus piye ya Rasulullah? Gimana? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ya sudah, itu anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya wis lah. Memang begitu kisahnya. Semoga kita termasuk yang dikehendaki menjadi orang yang soleh dan kaya. Segitu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih satu lagi hadis terkait pentingnya orang yang
memiliki harta tapi soleh dulu mas, soleh dulu. Nek nggak soleh dulu nanti harta itu justru akan menjadi bencana. Sampean tingkat kesolehannya segini, misalkan 60 ya, 60. Lo kok tingkat kekayaannya sudah 80, maka selisih yang 20 ini pasti menjadi madarat. Entah itu bisa sombong, entah itu bisa gawe gaya-gayana gitu ya. Soleh sampean soleh sederhana, tapi sugih sampean kok sugih tenanan, di mobil sing meling-meling gitu, walaupun wis ngaji tapi kok soleh sederhana, masih biasa-biasa saja. Kekayaannya lebih tinggi daripada kesolehannya. Gaya mesti mobil tinggu gawe lungan, rame bilang klaksoni wong dong. Kadang lewat ngarep mantan klakson tin, nyesel bro. Pokoknya ini yang selisih 20 ini pasti bahaya, Maka makin kaya makin takwa, seperti dalam judul itu. Ya dirasakan aja tuh mas, dirasakan. Wingi HP ini sampean poliponik, ya kan? Ya bener ya, poliponik. Sekarang sudah mulai bisa Android. Apa bedanya antara dulu poliponik dengan sekarang Android? Adakah tambahan ketakwaan? Tanyakan. Kemarin sampean sepeda motornya apa misalkan Honda Beat, sekarang sudah mulai bisa beli Nmax. Ya apa? Ketakwaan apa yang menjadi tambahan? Ilmu lah, wirid lah, bacaan Quran yang ditambahi lah, sodakohnya yang ditambahi lah, dan sebagainya. Gitu. Atau SOP tiap kali mau masuk sampean baca surah Al-Ikhlas dulu misalkan. Jadi saat durunge munggah ming Nmax hataman Quran. Kul huping telu kan? Ya, sebagai bukti rasa syukur. Karena syukur itu jangan seperti syukurnya orang ateis, kami bersyukur kepada Tuhan. Lah sholat dah, oh kalau itu kami tidak. Ngapain itu? Syukur itu nambah takwa dengan visi berterima kasih dengan cara menambahi ketaatan. Itu namanya syukur. Nek syukur ngomong toh, ya tah cilik iso. Dah. Wis. Jelas ya, jadi tambah harta tambah apa? Takwa. Wah saya malah tiap hari nggak tambah harta Ustaz, salah setiap hari malah berkurang, itu pun tambah takwa. Tambah tambah berkurang hartanya, tambah takwa aja. Nah, seminim-minimnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan hibur di bagian-bagian yang lain. Wong orang-orang yang fakir itu kalau dia soleh itu Allah tahu kok cara menghiburnya kok. Bener ya, tapi ya saya disuruh milih ya sing sugih ora apa-apa, sing penting banyak bersyukur kan, ora masalah. Yes. Karena manusia itu terbagi menjadi 4 dalam hadis. Kalau ini kita dulu pernah ngaji hadis di At-Targhib wa Tadhib itu loh. Ya Allah. Ini hadis Tirmidzi kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ndak? Baca ndak? Koyone wis lemes ngono. Ya. Bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki harta sekaligus ilmu. Fa wa yattaqi fihi rabbah, dengan ilmu dan harta itu dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fi rahimah, dengan hartanya dan dengan kesadaran ilmunya itu ia gunakan untuk silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, hak-hak Allah ia tunaikan, zakat dan sebagainya berikan. Fahada bi afdalil manazil, ini adalah orang yang tertinggi derajatnya. Orang yang dikasih apa tadi? Ilmu sekaligus harta. Walaupun mas yang namanya zakat itu nunggu 1 haul, zakat itu nunggu 1 nisab, tidak apa-apa mas. Sampean walaupun belum 1 nisab, latihan aja dah. Latihan zakat. Ini kan jarang tuh orang yang zakat. Zakatnya zakat fitrah yuwai, zakat fitrah mesti. Nggak zakat mal. Nah, tapi saya dihitung-hitung tidak punya apa-apa, rumah, ngekos, HP, nyileh. Terus kemudian paketan, tethering.
Aduh, KR. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya tuh kemarin mau mengumpulkan yang tak kasih itu loh. Apa dibagi sekalian ya Mas Binang ya, sing buku saya yang cuman 15 halaman itu ya, dibagi nanti tak bagi di grup-grup itu ya. Di grup-grup itu judulnya adalah 9 Riyadhah Rezeki in Action. Ya, maksudnya adalah di sana checklist apa yang dilakukan. Minimal kita kan sama-sama tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu kan nabi yang sempurna. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang memiliki kecenderungan. Memiliki apa? Kecenderungan. Misal Nabi Sulaiman baik, Nabi Yakub, Nabi Ayub juga baik. Aja ngomong sapa-sapa. Nek kon milih sing mirip sapa sampean. Sing seru. Sudah. Dipelajari Mas, dipelajari. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman sama Fir'aun jelaslah Nabi Sulaiman. Cetone kuwi rasati. Tapi Nabi Sulaiman misalkan sama Nabi Yakub. Kita sama-sama baik. Sama-sama baik. Mau kita lihat, kita pelajari di dalam Al-Quran apa yang dilakukan oleh orang sesoleh Nabi Sulaiman, apa yang dilakukan orang sesoleh Nabi Yakub, yang sama-sama ahli surga, yang sama-sama dipuji. Pertama yang dilakukan Nabi Sulaiman, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Alhasil doa-doa pola doa Nabi Sulaiman itu adalah doa agar dijadikan orang yang bersyukur. Itu ya, doa orang yang bersyukur. Alias apa? Nabi Sulaiman itu nek kepingin mengeluh Mas, sebenarnya ada titik-titik mengeluhnya. Wong Nabi Sulaiman itu putranya Nabi siapa? Daud alaihis. Kira-kira saingan beliau untuk menjadi raja pengganti Nabi Daud itu sedikit atau banyak? Banyak banget. Nabi Daud itu istrinya sudah 99. Kira-kira kalau punya anak terus berapa? Ayo. Terus kok Nabi Sulaiman yang dipilih? Ternyata salah satu kebiasaan Nabi Sulaiman itu fokus kepada nikmat untuk disyukuri. Lihat doa-doa ini. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Itu doanya Nabi Yakub, menangis sampai buta. Itu pun doa baik. Doa mengeluhkan segala kesedihan, kesusahan kepada Allah. Baik. Nek tungoni Nabi Sulaiman fokus kepada nikmat untuk disyukuri. Nabi Yakub fokus kepada kesusahan untuk dikeluhkan kepada Allah. Baik, sama-sama baik. Yang tidak baik adalah curhati karo menungso. Wah, aku susah iki, aku sedih iki, mbok iso ngrewangi apa? Oh, dhewe padha. Tapi sama-sama baik. Nabi Sulaiman itu fokus kepada apa? Nikmat. Jadi kalau sama ditakoni kabar iki, alhamdulillah. Jari sirai loro, dodoku sehat, tanganku sehat, kakiku sehat semuanya. Jadi fokus kepada nikmat untuk disyukuri. Itu perbedaan pertama. Kayaknya ndak habis deh. Ini tak cerita yang khusus ini. Ini aja nanti itu yang 9 Riyadhah Rezeki dibagi di grup kali aja bisa bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Yang belum masuk di grup itu silahkan masuk di grup grup apa? Wak-wak. Wong Purwokerto kan wak-wak. Ya. Wong Wonosobo saya juga sama. Dah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Oh, tadi 4 ya. 4. Yang pertama, afdhalul manazil, orang yang oleh Allah dianugerahi apa? Ilmu dan harta. Yang dengan keduanya itu mereka bertakwa kepada Allah. wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Nomor 2, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya harta. Nomor 3, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 4, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya harta. Nomor 5, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 6, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 7, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 8, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 9, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 10, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 11, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 12, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Nomor 13, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu
Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki bernama ilmu tapi tidak diberi rezeki bernama harta. Bahwa shadiqun niyah, tapi orang ini akhirnya dia menguatkan niatnya aja. Niat. Karena orang duwe. Berarti nek cara liyane anu sedekah nggo masjid ya wis aku tak ganjaran niat lah. Nah, gitu. Dia berkata, yaqul law anna limalan la alimtu bi amali fulanin. Andaikan saya punya, asli aku kepengin kaya Pak Kai. Sedekah gedene ra karuan, angkene aku duwe. Cuman saya ngaku ra duwe. Ini derajat nomor berapa? 2. Terus kemudian nomor 3. Ya ini hadis Tirmidzi. Wa 'abdun razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Nah, ini yang paling bahaya. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipi harta tapi sama sekali dia tak punya ilmu, golek moh ngaji apalagi. Sing penting duit, kerja, usaha. Apa ngaji nang gereja sak jam wis dadi duit jutaan aku ya. Ngono. Gayane jebule tethering. Masya Allah, wong kon sholat lho angele ra karuan. Gajimu ki piro to bro kok sholat angel, ya Allah. Gitu. Ini paling bahaya. Fa wa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia keluarkan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Akhirnya karena dia hartanya banyak dan tak punya ilmu, maka dia hari-harinya bermaksiat kepada Allah. Ya tadi itu. Beling sugih. Jahat sugih. Wah yang ngeri. Cah beling didanani. Masya Allah. Naudzubillahi minadzalik. Wala yasilu fi rahimah. Dengan hartanya dia justru putuskan silaturahim. Kira-kira adikku macam-macam tembak pisan. Kenapa? Nggak cari ilmu. Sekarang kan lagi banyak-banyaknya seperti itu. Betul atau tidak? Masya Allah. Model pokoknya ora cocok tembak. Ya Allah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Ilmunya ilmu nyari harta tok, itu bukan ilmu bagaimana disampai kepada Allah. Maka Mas, entah kita ke depan akan menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang cukup, yang penting sekarang nyari ilmu yang banyak. Setuju? Nek saya sih yang penting sekarang nyari ilmu yang banyak. Entah kelak akan menjadi orang kaya atau orang yang kaya banget. Yang penting sekarang ilmunya banyak, sehingga ilmu itulah yang nanti akan membimbing bagaimana menasarufkan harta, bagaimana membagi harta itu menggunakan ilmu. Ya ini yang nomor 3 itu, na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Nomor 4, wa 'abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Aduh, iki wong sing nomor 4 wis ora duwe duit, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Wah. Ya gue mau paling pol ngelem. Naudzubillahi min dari wis kon salat ora gelem, wonge ora duwe. Ya Allah, rekoso-rekoso niki wis ora entuk donya, ora entuk akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Maka Mas, kita tidak tahu takdir kita ke depan seperti apa. Yang penting ilmunya yang tenanan. Ngaji. Ketahui bagaimana cara baca Quran, cara sholat, ngaji ilmu ikhlas, ilmu ridho, ilmu sabar. Cari sebanyak mungkin. Kelak sampean dititipi harta atau dititipi harta, insya Allah manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lagi kurang sehat, jadi jenengan langsung baca sholawat atau apa ya? Doanya cukup pendek saja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni
كنت من لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika salihin, jadi hamba-hamba Engkau yang solih solihah ya Allah, kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ahlil ilmi wal khair wal mal, min ahlil ilmi wal khair wal malis salih lil mar'is salih ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya garhamdu ya nasta'in wa nasyaratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Sebelum saya pulang tak informasi ya, yang Pondok Ambarawa alhamdulillah santri sudah full dan semuanya beasiswa. Yang beasiswai sampean semua. Dari sotako-sotako kayak gini nih, kayaknya sedikit tapi alhamdulillah Allah kasih cukup. Dan sekarang lagi bangun kamar mandi lagi, itu yang Pondok Ambarawa. Yang pondok sini lagi bangun, ada beberapa jalan sama di belakang itu kita bikin lapangan, itu lapangan futsal gitu, biar santri ini tidak minggatan. Ya, dikasih lapangan futsal karena tenaganya banyak, tenaga yang mestinya buat minggat jadi buat futsal ya. Jadi kapan-kapan zaman kalau futsal di pondok aja, pondok sampean yang sampean biayai gitu ya. Itu kayaknya sedekah itu yang penting ikhlas mas, asli yang penting ikhlas, banyak tidak masalah. Insya Allah nanti sampean menjadi ahli harta yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.